Saya Cindy Anggraini, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Biologi. Saya akan menampilkan praktik pengalaman lapangan aksi kedua pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Nah, untuk pertemuan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta untuk hadir menyiapkan kelas. Kita mulai dulu ya. Bersiap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, coba cek dulu kelengkapan seragamnya, apakah sudah lengkap? Oke. Nah, kemudian untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk kelas? Ada Bu. Ada siapa? Sona. Mana Sona? Kaki bukit. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan membacakan Pancasila secara bersama-sama. Siapa yang akan memimpin? Saya Bu. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Diharapkan dengan kita senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, itu kita dapat memupuk nasionalisme dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, pada pembelajaran hari ini, kalian mungkin udah lihat, ini ada apa? Jantung. Jantung. Nah, ini adalah replika sebuah jantung. Nah, sebelumnya pada pertemuan yang telah lalu kita telah mempelajari bahwa jantung ini terdiri dari apa aja? Serambi, gali, Jadi jantung manusia itu ada berapa ruang? Empat. Nah, siapa yang bisa menjelaskan empat ruangan di sini? Saya. Jelaskan aja. Dari jantung ini yang di bawah ini disebut dengan bilik kiri. Yang di atas bilik kiri ada serambi kiri. Yang di kanan ada serambi kanan. Yang di bawah serambi kanan ada bilik kanan. Benar? Oke, mantap. Tangan ambil. Di depan kalian ini ada gambar sistem peredaran darah pada manusia. Gimana kira-kira si jantung ini dia bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh? Kira-kira bagaimana caranya? Nah, karena dia melakukan kontraksi dan relaksasi. Nah, ketika dia berkontraksi, maka darah yang ada di dalam jantung itu akan dipompa keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menentukan organ yang berperan dalam mekanisme peredaran darah besar dan darah kecil melalui kegiatan diskusi dengan jelas. Kemudian, siswa mampu membedakan mekanisme peredaran darah besar dan darah kecil secara tertulis melalui bagan dengan jelas. Kemudian, siswa mampu menganalisa alat peredaran darah yang sesuai dengan mekanisme peredaran darah melalui kegiatan diskusi secara tertulis. Kemudian, siswa mampu membuat karya digital mengenai mekanisme peredaran darah besar dan kecil yang menarik. Sekarang coba perhatikan video berikut. Rata-rata, mobil mempunyai mesin seukuran koper yang beratnya sekitar 140 kg. Sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa orang bisa muat di dalamnya. Tetapi, mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seukuran kepalan tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 kaleng sop, yaitu jantung manusia. Nah, ini video tentang apa? Tentang kerja jantung. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, silakan Mariati. Bagaimana cara jantung mengalirkan darah? Nah, bagaimana cara jantung
bagaimana mekanisme cara jantung mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kalian ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Jadi sekarang kalian sudah duduk di kelompok. Sudah. Nah, untuk kelompok pertama itu ada Siti Ramadhani, Sinta, Nabil, dan Lela. Untuk kelompok kedua ada Rahimun, Galang, Habibah, Hayati, dan Fitri. Nah, silakan dilihat dulu LKPD-nya. Di LKPD yang sudah ibu bagikan, di situ ada sebuah wacana. Coba dilihat dulu. Pembekuan darah atau terbentuknya gumpalan darah di otak adalah kondisi yang merujuk pada penyakit stroke. Pembekuan darah di otak dapat terjadi apabila terdapat sumbatan darah yang tidak mengalir lancar ke otak. Nah, di sini kalian harus menghubungkan masalah dengan sumber bacaan. Nah, dari bacaan artikel yang sudah kalian baca tadi, kalian membuat beberapa pertanyaan terkait dengan wacana yang sudah disediakan tadi. Nah, sebelum kita lanjut pada pemaparan materi, ibu minta kalian untuk melakukan pretest. Nah, jadi untuk pretestnya kali ini itu di kertas, jadi langsung jawab di sini. Ada beberapa pertanyaan. Nah, jadi ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk menjawab soal ini, dan baru kita lanjutkan. Oke? Nah, setelah kita melakukan pretest yang sudah kalian kumpulkan ini, sekarang ibu akan memberikan penjelasan singkat mengenai mekanisme peredaran darah. Nah, jadi kan tadi kalian sudah menyaksikan video bahwa jantung itu adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, tadi jantung itu ada berapa ruang? 4. Ada 4 ruang. Nah, sekarang kalian akan mengumpulkan beberapa informasi sebelum kalian merancang sebuah proyek. Jadi dalam kegiatan kita hari ini, kalian diminta untuk membuat proyek karya digital mengenai mekanisme peredaran darah. Nah, sebelum kalian membuat proyeknya apa, kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama, jelaskan mekanisme peredaran darah kecil menggunakan bagan. Kemudian yang kedua, itu peredaran darah besar. Nah, kemudian yang ketiga itu bagaimana reaksi tubuh jika terjadi penyumbatan pada pembuluh darah. Hubungkan dengan mekanisme peredaran darah manusia. Nah, setelah kalian jawab 3 pertanyaan itu dalam kelompok, kalian membuat perencanaan proyek. Yang pertama, kalian membuat draft desain proyek dalam kelompok. Jadi kalian buat judulnya apa, kemudian tujuan dibuat proyek itu untuk apa, kemudian waktu dan tanggal pengerjaan proyek. Berarti kita hitung dari tanggal hari ini. Kita masuk lagi hari apa? Senin. Berarti dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari ya kerjaannya. Terus aku susun kayak pertama langkah-langkahnya kayak mana yang update dulu gitu kan dulu. Terus masukin teks, atau penjelasannya, nanti tinggal masukin sound, suara ngomong, terus udah selesai. Ini.
rancangan proyeknya, mulai dari judul, tujuan, waktu, tanggal proyek, proses pengerjaan proyek. Kemudian nanti untuk meninjau desain. Nah, waktunya dan deskripsi kerja individu. Baik, kita mulai presentasinya dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rencana proyek kami itu kami beri judul proyek kami mekanisme peredaran darah pada tubuh manusia menggunakan animasi. Sedang tujuan dari pembuatan proyek kami itu agar pembelajaran mudah dipahami dan lebih menarik. Waktu dan tanggal pengerjaan proyek itu dari tanggal 27 sampai 30 Oktober tahun 2022. Nah, masuk ke prosedur pengerjaan proyek. Yang pertama itu pengumpulan gambar-gambar dan animasi. Yang kedua, susunan atau rangkaian langkah kerja atau mendesain. Untuk gambarannya itu begini. Nah, ini kan ada tubuh manusia. Nah, di tubuh manusia ini nanti kami akan mendetail lagi ke dalam tubuh ini. Kita akan masuk ke dalam tubuh ini, akan menjelaskan secara rinci peredaran darah ini dari jantung nih kemana, bawa dari seluruh tubuh. Terus nanti ada tugas apa yang maksudnya? Oke. Kayak gitu lah, berperan dari kayak pembuluh ini tugasnya sih mengangkut oksigen. Ada juga deskripsi kerja individu kami. Yang pertama itu saya sendiri, Nabil, membuat animasi. Lalu Lena Kusnawati mencari gambar. Lalu Cinta Natalia membuat keterangan dan tata letak. Dan ini mencari gambar sama dengan Lela. Karena kita sudah melakukan presentasi, masing-masing kelompok sudah menyampaikan desain proyeknya. Dalam mekanisme peredaran darah yang ada di tubuh kalian, itu organ-organ yang diperlukan ada apa saja? Jantung, pembuluh darah. Nah, dari kegiatan hari ini yang telah kita laksanakan, siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mekanisme peredaran darah mekanisme peredaran darah melalui jantung. Ya. Di jantung, khususnya dari bilik kiri, memompa ke seluruh tubuh melalui aorta, lalu ke vena cava, dan balik lagi ke jantung. Baik, kita sudah sama-sama tadi melakukan presentasi desain proyek. Kalian sudah tahu mau buat apa, kalian sudah menentukan juga penjadwalannya. Kita juga sudah melakukan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu akan memberikan post-test. Jadi post-testnya itu cuma ada 2 soal. Silakan dijawab, waktunya itu 5 menit. Selanjutnya berarti untuk hari Senin itu kalian kamu duduk berkelompok seperti ini. Kita akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian buat. Sebelum kita tutup, jadi kita hari ini nyanyikan lagu kebangsaan satu ya. Lagu Halo Halo Bandung. Siapa yang ingin kasih AKPD-nya akan dikumpulkan. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa. Siap. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di aksi selanjutnya.